selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman podcast Aksi Nyata? Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Sebelum kita mulai seperti biasa aku mau ngasih dulu salam khas podcast kali ini. Salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Sore hari ini seperti biasa kita akan membahas sesuatu yang lagi banyak dibicarakan oleh orang-orang pastinya. Tapi Laras mau ingetin dulu buat kamu atau mungkin mau ngabarin teman-temannya kamu nih kalau podcast ini tayang di beberapa platform ya. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Kemudian kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan kita juga selalu membagikan giveaway buat kamu, ada Rp300.000 totalnya. 3 voucher masing-masing Rp100.000 untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi kamu jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Perindo di @partaiperindo. Jangan kemana-mana sampai akhir karena ini adalah suatu pembahasan yang pastinya relate sekali dengan kehidupan kamu sehari-hari, terutama buat kamu yang membawa kendaraan. Jadi sore hari ini kita akan membahas kenapa sih harga BBM di SPBU swasta harus lebih mahal. Dan untuk membahas hal itu, teman-teman, kita sudah kedatangan bintang tamu spesial. Beliau ini adalah Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPW Pemuda Perindo DKI Jakarta, Bang David Hosea. Selamat sore Bang David, apa kabarnya? Baik ya. Nih melihat jabatannya beliau terus berhubungan dengan BBM juga. Ya ini nyambung lah ya Bang David ya, karena orang nih kalau mau berwisata gitu pasti membutuhkan yang namanya BBM gitu. Betul. Tapi nanti sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih tentang si BBM yang mahalnya, kita pengen kenal dulu Bang David secara lebih dalam lagi gitu. Bang David ini selain sebagai ketua DPW ini, kesibukan lainnya tuh ngapain lagi sih? Saya sehari-hari driver taksi online. Itu dia, tadi kita udah sempat bahas di off air ya. Dan luar biasa sekali di sela-sela kesibukan di DPW ini masih bisa ternyata ya taksi online. Bisa. Kegiatannya tapi kalau di Perindo sendiri tuh ngapain aja sih Bang David? Selama ini di Perindo itu kita planning event ke depan ya, untuk pariwisata, ekonomi kreatif, dan kita ada di bidang ada teman saya yang di bidang UMKM. Oke. Itu kita kerjasama, kita mau bikin event gitu, sekaligus menaikkan nama Perindo ya ke masyarakat itu supaya lebih kenal lagi. Karena kan Perindo kan hashtagnya itu Indonesia Sejahtera ya. Iya. Ya, bagaimana kita bisa mensejahterakan rakyat masyarakat Indonesia ini gitu. Tapi basicnya itu Bang David itu apa? Maksudnya kenapa sampai bisa tertarik untuk masuk ke dunia politik gitu, terutama di Pemuda Perindo ini? Saya gimana ngomongnya? Ya saya suka aja gitu, karena kan saya suka menolong orang. Gimana kita bisa menolong orang? Kalau misalnya contohnya saya pengusaha, itu kita terbatas, menolong orang terbatas. Tapi dengan politik kita bisa menolong orang lebih banyak lagi dengan kebijakan, mengkritisi kebijakan pemerintah yang kita kira kurang tepat nih untuk masyarakat. Gitu. Jadi sebagai perwakilan terutama dari pemuda-pemuda di Indonesia ini gitu ya. Ya, untuk kaum milenial. Betul. Ya, gitu. Jadi mumpung ada slot nih, masuk aja ke situ gitu ya supaya bisa ngebantuin orang lagi. Betul. Iya. Salah satunya adalah ini nih soal BBM yang naik gitu ya. Kemarin ya sudahlah, kita sudah dapat pengumuman kalau BBM itu naik per tanggal 10 berapa bulan lalu lah pokoknya ya gitu ya. 3 September kalau nggak salah. 3 September tuh naik semuanya serentak gitu ya. Terus kemudian ada satu ada satu kesempatan kita untuk bisa membeli BBM dengan harga yang lebih murah, yaitu adalah BBM swasta gitu ya. Terus tiba-tiba muncul lagi peraturannya. Lihat lagi di sosial media, loh kok harganya jadi lebih mahal nih dari Pertamina gitu ya. Tapi memang ada peraturannya di pemerintahan gitu. Maksudnya pemerintah ini bisa mengatur harga dari BBM swasta ini supaya mereka naik dan lebih mahal dari BBM Pertamina gitu. Iya, sebetulnya ada peraturan
Oke. Ya, SPBU swasta ini tidak boleh menjual lebih murah daripada Pemerintah. ya daripada Pertamina. Oke, oke, oke. Ya, kalau kalian bisa research di Google dengan taruhlah pencarian di Google, peraturan pemerintah itu pasti ketemu, ada peraturannya. Oh, Begitu. oke. Ya, seharusnya pemerintah itu coba merevisi karena kan mereka itu ibaratnya komplain karena APBN untuk subsidi energi ini udah terlalu banyak gitu. Nah, bagaimana untuk meringankan subsidi energi ini supaya diringankan, yaitu merevisi peraturan ini. Misalnya gini, taruhlah pemerintah merevisi peraturan ini dengan SPBU memperbolehkan SPBU swasta jual harga BBM-nya lebih murah. Ya. Mungkin selama sebulan tuh dibatasin 10 atau 12 hari. Udah itu ibaratnya promo buat SPBU swasta juga kan? Promo. Ya. Dan juga itu bisa meringankan subsidi energi ini di APBN begitu. Karena kan orang pasti kalau lebih murah pasti beralih ke sana dulu kan. Tapi kan itu untuk sebulan tuh misalnya taruhlah 10 hari kan lumayan. Gitu. APBN energinya agak diringankan untuk SPBU untuk subsidinya ini. Tapi ternyata sesuai dengan komentar-komentar netizen, bahkan tadi juga Bang David juga sempat komentar ya kalau loh kok ini Pertamina malah makin boros gitu, lebih mahal tapi lebih boros. Tapi kalau ngomongin soal BBM swasta, ini lebih ya sekarang lebih mahal jadi jatuhnya dari BBM Pertamina, tapi kualitasnya lebih baik yang mengakibatkan jadi tidak boros gitu. Ya betul, soalnya saya sendiri member dari salah satu SPBU swasta dari 2016. Saya selalu compare. Cuma waktu pandemi itu kan harga minyak dunia naik kan. Mau nggak mau beralih lagi ke Pertamina. Dan itu masih oke. Bedanya nggak terlalu jauh. Emang SPBU swasta BBM-nya lebih irit. Iya. Untuk dipakai sehari-hari ya lumayan lah lebih irit gitu daripada Pertamina. Karena kualitasnya. Ya karena ya bisa dibilang karena kualitasnya ya. Nah, tapi akhir-akhir ini saya 2 kali mencoba isi 100.000. Saya biasa pakai Pertamax kan. Pertamax itu kok dari yang sebelum harga BBM naik bisa berapa kilo, ini kok lebih dikit gitu jarak tempuhnya. Kemacetan sama gitu. Oh, I see. Ya dari situ hari pertama saya ini pasti salah nih, pasti salah kan. Saya coba lagi hari berikutnya. Kok sama? Nggak mungkin. Saya tuh bilang, wah kok bisa beda begini sampai 3 kali saya coba. Oh ya berarti benar. Berarti ini mungkin ada perubahan kualitas dari BBM ini ya. Saya nggak tahu ya. Tapi coba pihak Pertamina uji di lab ini. Gini, kenapa bisa gitu loh. Tapi kalau menurut Bang David sendiri sebetulnya BBM swasta ini boleh nggak sih? Kan kalau tadi udah disampaikan ya kalau ternyata memang ada peraturan di pemerintah kalau BBM swasta tidak boleh lebih mahal dari BBM Pertamina. Menurut Bang David sendiri sebetulnya oke-oke aja nggak sih untuk BBM swasta ini harganya di bawah Pertamina? Kalau saya sih why not gitu loh. Jadi bikin aja, kalau boleh sih, kalau bisa pemerintah bikin kayak open kompetitor lah, kayak ya udah terserah SPBU masing-masing gitu, seperti di luar negeri. Seperti saya waktu itu pernah di Singapura, di Australia, di Kanada. Mereka open price. Jadi nggak kayak kalau di Kanada tuh ada Petro Kanada, itu nggak selalu lebih murah daripada SPBU swasta gitu. Kalau di Australia ada lagi BUMN-nya ya, seperti Pertamina. Itu juga hari-hari itu gak selalu lebih murah daripada SPBU swasta di sana, begitu. Jadi bisa lebih banyak variasi juga gitu ya untuk penggunanya. Mungkin awalnya pemerintah supaya meringankan subsidi energi di APBN ini bisa merevisi peraturan ini kok.
gitu. Sebetulnya bisa, Seharusnya bisa. Taruhlah ya seperti saya tadi bilang 10 atau 12 hari dalam sebulan kasih mereka itu kebebasan mau harga minyak di harga BBM-nya di bawah Pertamina ya silakan gitu. Tapi dengan batas waktu 10 sampai 12 hari saja gitu. Iya. Mungkin awalnya dari situ. Iya, dikasih Gitu. tester dulu lah Dikasih gitu. tester. Dikasih tester supaya bisa. Jadi orang juga nggak tahu kalau sekarang tiba-tiba ngelewat ke apa namanya BBM yang apalah gitu mereknya, ya orang juga nggak akan, karena sekarang banyak ya BBM yang kosong melompong, bener-bener nggak ada mobil masuk ke situ. Iya, betul. Tapi sekarang SPB swasta udah mulai rame. Udah mulai rame. Karena dinaikin BBM Pertamina jadi coba-coba gitu terpaksa. Dan sekarang kan bedanya cuma berapa ratus ya kalau untuk RON 92 itu ya. Itu dari Pertamina sama yang SPBU swasta tuh cuma beda berapa ratus perak. Jadi mungkin orang lebih irit yang SPBU swasta, udah gas aja di situ. Nyarinya ya yang lebih irit lah gitu, apalagi pemakaian setiap hari gitu. Nah, betul. Kita sambil lihat artikel-artikel yang sudah banyak. Wah, ini dia nih. Yang pertama, harga bahan bakar minyak di SPBU non Pertamina haruskah lebih mahal? BBM Murah Vivo bikin heboh. Bolehkah pemerintah atur harga bensin swasta? Ini tadi udah dijawab juga ya. Kalau ternyata memang ada di peraturan pemerintahnya, harga bensin swasta itu tidak boleh lebih tinggi gitu harganya ya. Dari DPR, pemerintah tidak punya kewenangan atur harga BBM SPBU swasta. Nah ini gimana nih? Tidak punya kewenangan katanya. Sebetulnya ada peraturannya. Kalau mereka bilang tidak ada kewenangan, tapi itu ada peraturannya kok. Itu makanya saya juga gimana menanggapi ya itu pihak DPR gitu. Tapi nyatanya ada peraturannya begitu. Tertulis ya, udah tertulis ya? Gitu. Dan juga kan SPBU swasta itu mengikuti harga minyak dunia. Iya. Nggak selalu lebih murah. Waktu berapa tahun lalu kalau nggak salah ya saya lihat ya, salah satu SPBU swasta itu RON 92 itu sampai 20 ribuan. Wow. Sampai 20 ribuan. Ya, itu kan mereka mengikuti harga minyak dunia. Betul. Iya. Jadi sebetulnya kalau kalau pemerintah bisa merevisi peraturan ini, nggak selalu pasti lebih murah daripada Pertamina juga. Dan juga kan SPBU swasta seperti kayak di tempat orang tua saya tinggal di Tomohon, Sulawesi Utara, Manado, itu nggak ada SPBU swasta, nggak ada. Masih Pertamina gitu. Ya karena memang kebanyakan di ibu kota ya untuk iya, swasta kebanyakan sendiri. kota-kota besar, Jabodetabek. Jabodetabek ya. Itu dia. Itu. Jadi sebetulnya pemerintah juga nggak perlu khawatir pendapatan dia dari Pertamina itu berkurang banyak, karena kan SPBU swasta belum ada di kota-kota kecil, di pulau-pulau, ibaratnya di Sulawesi Utara aja tidak ada begitu. Betul. Iya. Ditambah beberapa waktu lalu juga pemerintah mewajibkan untuk pengguna kendaraan yang membeli bensin di Pertamina ini mengharuskan untuk memakai aplikasi. Nah, itu kan kemarin juga sempat diuji coba di beberapa BBM tempat Pertamina, SPBU Pertamina sendiri ini sudah dipakai. Tapi kebetulan sih saya belum menemukan SPBU yang mewajibkan kita untuk memperlihatkan aplikasi tersebut gitu. Itu pro kontranya juga banyak sekali. Kebanyakan kontra sih sebetulnya ya, karena dari awal juga kita sudah dilarang untuk tidak menggunakan handphone di area SPBU, tapi tiba-tiba kita harus mengeluarkan gadget untuk memperlihatkan aplikasi tersebut, dan bahkan bukan bertransaksi ya, tapi kita harus menunjukkan sesuatu gitu. Tapi kan itu menggunakan internet juga gitu loh. Seperti apa sih perkembangan si aplikasi itu sekarang? Mungkin belum merata kali ya untuk aplikasi itu ya. Emang ada beberapa SPBU yang sudah menjalankan itu, sudah ada yang belum juga gitu. Nah, penggunaan ponsel sebetulnya tidak boleh. Seperti saya waktu di Australia, saya isi bensin, handphone saya bunyi. Saya mau angkat langsung pakai TOA, itu pemberitaan. Tolong orang yang di SPBU ini mobil warna merah. Jangan pakai handphone. Waduh. Jadi sensitif sekali ya kalau di sana ya? Iya, karena ada CCTV kan, bisa mantau gitu. Waduh. Terus saya ke dalam bayar,
sorry, iya, ya jangan pakai handphone, saya takutnya meledak begitu kan. Nah, makanya saya juga bingung apalagi pakai aplikasi ya. Nah itu makanya saya bingung kenapa di Pertamina boleh begitu kan, kalau di luar negeri peraturannya nggak boleh. Handphone saya bunyi di kantong, saya baru mau angkat begini langsung pakai toa pemberitaan. Waduh. Kebayang kalau nggak bisa bahasa Inggris, nggak tahu juga artinya apa. Nggak mungkin lah kalau itu ya. Berarti pemakaian aplikasi ini baru dilakukan di Indonesia? Sepertinya begitu. Oke. Oke, kalau itu saya kurang tahu nih. Kirain emang udah di luar, udah ada gitu beberapa negara yang sudah memakai aplikasi. Ternyata di Australia sendiri kalau terakhir saya di Australia itu belum ada aplikasi untuk SPBU atau apa. Cuma kan dia pembayarannya itu kan di dalam minimarket ya itu. Iya, masuk masuk ke dalam minimarket seperti kayak di Kanada. Isi sendiri lah gitu. Ya, isi sendiri, self service gitu. Self-service. Cuma kalau di Indonesia kan langsung bayar aja ke orangnya begitu kan. Iya sih. Menggunakan mesin juga itu di sebelah alat SPBU itu ya sebetulnya. Iya. Berarti kalau menurut Bang David sebenarnya nggak worth it ya untuk pakai aplikasi atau seperti apa? Kalau dia bisa memetakan dari aplikasi ini kan ketahuan mobil apa saja yang boleh, berapa cc mobil apa. Cuma begini, ada salah satu taksi, merek taksi itu dia pakai mobil Alphard. Saya lihat itu isinya Pertalite. Oke. Bagaimana dengan mobil pribadi yang Alphard itu isi Pertalite? Kalau mobil Alphard pribadi nggak boleh isi Pertalite, harusnya fair juga dengan salah satu taksi itu yang pakai Alphard nggak boleh isi Pertalite, harus Pertamax. Betul. Kenapa dibedakan? Karena taksi, tapi Alphard is Alphard. Biarpun itu taksi juga Alphard. Kasihan mobilnya. Iya. Gitu. Jadi kalau pemerintah bikin kebijakan, kan ada waktu itu sempat keluar list mobil apa aja yang tidak boleh isi Pertalite kan. Di situ ada Alphard. Tapi nyatanya taksi yang pakai Alphard pun isi Pertalite. Gimana nih? Nah, itu harusnya kalau pemerintah menjalankan peraturan itu, pokoknya kalau udah mobil itu mau taksi mau apa, taksi konvensional ya, itu nggak boleh pakai Pertalite gitu. Dan ini disaksikan sendiri oleh mata kepala dari Bang David ya? Bukan saya sendiri, banyak ya. Teman-teman saya juga sampai sempat heboh di grup online driver online saya. Itu taksi Alphard isi Pertalite. Itu gitu. Jadi pro kontra juga sih ini peraturan begini kan. Gitu. Wah, pemerintah makin sibuk ya sekarang ya. Ya karena dari awal menaikkan BBM lah apalah segala macam, sekarang tentang kebijakan dari pengisian bahan bakar untuk setiap mobil juga emang harus diperhatikan gitu ya. Betul sih, harus merata ya Bang David ya. Iya, betul. Dan sekarang ini Bang David ini kan sebagai Ketua Bidang Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Pemuda Perindo DKI Jakarta ya. Kalau berbicara mengenai kegiatan-kegiatan dari ekonomi kreatif sendiri tuh sekarang lagi ngapain sih Bang? Lagi mau bikin apa atau lagi ngurusin apa gitu? Nah, ini kan sebentar lagi Sumpah Pemuda nih. Iya. Tanggal 28 Oktober ya. Kita planning ini DPW DKI Jakarta tanggal 29 bikin event pemuda. Di situ ntar ada lomba FIFA, PES ya. Di situ juga ada lomba TikTok gitu. Wah, gue banget lagi. Ayo, jadi yang paling kreatif ntar kita pilih 10 atau berapa orang yang paling kreatif, kita undang ke venue itu, dijurikan lagi. Apa temanya nih Bang? Tema pemuda ini masih di planning semua. Kira-kira sekitar Jakarta Utara. Venue-nya di sekitaran Jakarta Utara. Oh, sekalian mantai dong ya. Sekalian mantai, bener. Berarti nanti teman-teman yang pengen lihat info lebih lengkapnya bisa lihat di mana tuh? Di Instagram kita Pemuda Perindo DPW DKI Jakarta. Oke, itu ya, ada Instagramnya. Ya. Jadi kalau mau semua ikutan, info di situ. Semua info di situ. Semua kalangan boleh ikutan ya? Boleh. Ntar pendaftaran semua kita infokan. Ada dari TikTok, kita juga ada TikToknya DPW DKI Jakarta juga ada, Instagram juga ada. Ya, ntar info di situ. Pendaftaran semua begitu. Spill ini dong, hadiahnya dong. Coba.
Kita sih nemuin hadiahnya. Rencana mobil ini, atau rumah gitu. aduh belum paham. Oh, belum ya. Apa nih hadiahnya kira-kira? Hadiahnya planningnya sih sebesar 10 juta kalau tidak ada perubahan. Gitu. Kalau nggak ada yang mau nambah ya siapa tahu ada yang mau nambahin. Ya gitu, kalau ada yang mau nambahin sponsor. Silakan. Begitu. Acaranya di tanggal 28 ya? 29 planning. 9 ya? Ya, makanya update-nya itu ada di Instagram dan di TikTok kita. Oke. Ya. Gitu. Cek aja Silakan di situ. di-follow. Follow jangan lupa betul. Follow Instagramnya, TikToknya, semua sosial medianya. Nanti info tentang lomba Sumpah Pemuda yang insya Allah akan dihadirkan kisaran tanggal 29 di sekitaran Jakarta Utara gitu ya. Jakarta Utara. Oke lah. Kalau gitu mungkin terakhir ajakan aja deh Bang David. Ini buat teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan daripada pusing-pusing nih soal BBM ya. Kalau emang kemahalan ya udah pakai kendaraan umum aja gitu kan ya. Nah, ini ajakan aja buat teman-teman untuk mengikuti kegiatan dari teman-teman ekonomi kreatif di akhir bulan Oktober ini. Ya, saya mengajak teman-teman untuk berpartisipasi untuk event yang dekat ini tanggal 29 Oktober ini berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Yang suka main FIFA, PES di PlayStation atau di itu ya silakan daftar gitu. Kita ada kuota 64 orang untuk PES dan FIFA. Sudah dibuka pendaftarannya? Belum. Ya belum. Ya udah tapi stay tune aja, makanya di follow itu sosial medianya. Jadi kuotanya juga cuma 64 orang. 64. Nah untuk TikTok bebas karena itu sekreatif mungkin kalian bikin TikTok, kita pilih, ntar kita undang, kita jurikan lagi. Dijurikan itu nanti datang kalau misalnya bikin dance cover ngedance lagi. Oh ya udah, oke, baiklah. Begitu. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk di follow sosial medianya semuanya dari teman-teman ekonomi kreatif ini dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia ini kan relate sekali dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Tentunya Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya juga gampang, tinggal klik aja link di bawah www.konvensirakyat.com. Dan kalau mau daftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung kunjungin website www.partaiperindo.com. Sekali lagi terima kasih untuk Bang David udah mampir di podcastnya Partai Perindo. Dan tentunya Laras juga mau ingetin buat teman-teman yang sudah berkomentar dan memberikan quotes terbaik terkait tema hari ini, kita akan umumkan di minggu depan ya. Tentunya di Instagramnya @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya. Kalau begitu saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Akhir kata saya Laras Tahira mohon pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.